Salam God Lovers. Tuhan pasti menyertai perjalanan hidup kita. Yakin dan percaya janjinya selalu nyata dalam hidup kita. Mari pagi ini terus agungkan nama Tuhan. Puji nama Dia. Raja Damai datang ke dunia, membawa sukacita. Namanya disebut Immanuel, Tuhan beserta kita. Nama Yesus Juru Selamat, nama Yesus ada keselamatan. Semua belenggu telah terlepas, semua kuasa tunduk dalam nama Yesus. Oh, dalam namamu Tuhan ada keselamatan. Dalam namamu Tuhan ada sukacita melimpah. Terima kasih Yesus, Kau layak disembah, layak diagungkan. Yesus Kau segalanya, Kau Raja damai dalam hidup kami. Layak ditinggikan namamu Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Nama Yesus Juru Selamat, nama Yesus ada keselamatan. Semua belenggu kan terlepas, semua kuasa tunduk dalam nama Yesus Juru Selamat. Nama Yesus ada keselamatan. Semua belenggu telah terlepas, semua kuasa tunduk dalam nama Yesus. Shalom God Lover yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Biarlah damai sejahtera Allah yang senantiasa melampaui segala akal pikiran manusia sempurna turun atas kita. Keluarga kita semuanya baik, anak-anak, cucu, mantu dalam perlindungan Tuhan. Dan percayalah, keturunan kita seperti anak panah yang tajam di tangan pahlawan. Anak-anak kita akan melesat luar biasa, ditempatkan dan diberkati Tuhan luar biasa. Berjumpa kembali bersama dengan saya dalam program yang luar biasa, program yang telah memberkati banyak orang, program yang diberikan kepercayaan oleh Tuhan, yaitu untuk memulihkan orang lain juga. Sekalipun renungan ini singkat, percayalah, tapi value, dampak yang dihasilkan itu luar biasa.
Program ini disebut Word from Heaven. Biarlah perkataan sorga membebaskan kita. Perkataan sorga memerdekakan kita. Perkataan sorga memberikan otot-otot rohani kita semakin kuat di hadapan Tuhan. God lover yang dikasihi Tuhan, tahukah saudara bahwa sesungguhnya hidup ini singkat, sekalipun perkataan ini sering diungkapkan. Tapi pagi ini dalam renungan ini saya mau sampaikan dengan tegas bahwa hidup ini singkat. Tidak ada yang kekal di bawah kolong langit dan bumi ini. Yang kekal hanya Yesus Tuhan yang kita sembah. Oleh sebab itu, ketika kita menyadari hidup ini singkat, sudahkah kita isi dengan hal-hal yang baik? Sudahkah kita isi hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan? Sudahkah kalau kita berkeluarga, kita menyadari hidup ini singkat, kita buat keluarga kita menjadi gambaran surga yang ada di dunia. Kalau kita sadar hidup ini singkat, harusnya tidak ada alasan kita tidak bergairah di dalam Tuhan. Kalau hidup ini singkat, harusnya tidak ada alasan buat kita tidak sungguh-sungguh menggunakan waktu yang ada, yang Tuhan percayakan atas kita. 1 Tawarikh pasal yang ke-29 ayat yang ke-15 berkata demikian, sebab kami adalah pendatang dan warga asing di hadapanmu, sama seperti semua nenek moyang kami, seperti hari-hari kami di atas, seperti hidup yang gampang berlalu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari hari-hari ini dengan firman yang kita baca, kita menyadari bahwa kita tamu di dunia ini. Hanya pendatang yang sementara, hanya pendatang yang tidak punya ketetapan untuk hidup selama-lamanya. Isilah hidup ini dengan kesungguhan. Bahkan Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-14 lebih jelas mengingatkan bahwa kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidup itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Ini lebih jelas lagi saudaraku, bahwasanya tidak ada yang kekal. Dalam singkatnya hidup yang ada bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa. Dalam singkatnya hidup yang Tuhan percayakan untuk kita hidupi, bukan berarti kita pakai untuk santai-santai, bahkan tidak melakukan sesuatu apapun juga. Beberapa minggu yang lalu saya diizinkan pelayanan di satu rutan. Saya sampaikan hidup itu singkat. Dan hidup itu pilihan. Pilihan untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan, atau pilihan hidup untuk kita menjauh daripada Tuhan. Saya sampaikan dalam pelayanan itu bahwa hidup ini singkat, dan gunakan hidup yang singkat ini untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu God lover yang dikasihi Tuhan, setelah selesai berkhotbah di rutan itu, ada 6 orang. Maaf, 2-nya adalah kawan seberang kita. Dia datang, Pak, dengan penyampaian yang diuraikan di mimbar tadi, izinkan kami mengambil keputusan dalam hidup yang singkat ini untuk kami boleh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Izinkan kami diberikan kesempatan untuk datang kepada Tuhan, dan tentunya kami rindu mengundang Yesus masuk dalam hidup kami sebagai Tuhan secara pribadi, Tuhan satu-satunya dalam hidup kami. Dan izinkan Pak kami untuk menerima baptisan. Saya sangat exciting, bahkan cenderung kaget. Karena mereka warga binaan yang tentunya tidak gampang mengambil keputusan itu. Tetapi oleh firman, karakter, mindset yang lama diubahkan. Sehingga dalam proses dia menyelesaikan hukumannya, di mana hak-haknya terkekang, justru dia mengambil keputusan yang luar biasa. Dalam pengertian hidup yang singkat, dia harus berani mengambil keputusan untuk hidup dekat dengan Tuhan. Masalahnya memang klasik. Ini masalahnya warga binaan. Kalau dibaptis di mana dan bagaimana? Terus ada satu petugas bilang begini, kami punya kolam ikan koi. Kurang lebih dalamnya 80 cm. Kalau Bapak berkenan silakan.
itu kawan-kawan yang dibina dibaptis di tempat itu. Saya bilang, ya. Karena hidup ini singkat, tidak boleh mengambil keputusan untuk ditunda-tunda. Karena waktunya kita tidak pernah tahu. Oleh sebab itu, sahabatku, God lover dimanapun Anda berada, sekali lagi sebagai hamba Allah saya ingatkan, jangan sia-siakan waktumu. Hidup ini singkat. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu, Allah yang hidup, Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, arahanmu jelas pagi ini. Tuntunanmu jelas pagi ini melalui program Word from Heaven. Kami menyadari bahwa tidak ada yang kekal di bawah kolong langit dan bumi. Kami menyadari Tuhan, segala sesuatunya ada masanya. Bahkan hidup kami pun terbatas. Melalui renungan yang luar biasa ini, izinkan kami untuk mengoreksi diri kami. Supaya kami tidak main-main dengan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan atas kami. Materaikan firman-Mu, mampukan kami berjalan seturut dengan tuntunan-Mu, sehingga hidup kami berdampak bagi orang lain. Bagimulah hormat, kejayaan, dan kemuliaan ya Tuhan. Sekali lagi terima kasih buat firman-Mu. Di dalam nama Yesus, Tuhan yang begitu mengasihi kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. God lover dimanapun berada, dengan sukacita saya ajak saudara untuk membagikan link YouTube Renungan Word from Heaven ini ke semua kontak saudara, biar mereka boleh subscribe, boleh membagikan kembali ke tempat orang lain, saudara, kerabat, teman, sehingga mereka boleh mendapatkan lawatan Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus baik dan Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.